Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai pada saja presentasi sih, karena sudah jam berapa nih Kak. Jadi buat untuk kelompok yang pertama presentasi hari ini untuk kelompoknya manajemen SDM Kak Husna Dik. Iya, iya. Ya, jadi kumulai Ya, Kak. Mi. Iya Kak. Ada materi di share. Mulai makin. Belum ada Kak di share Oh, materi. belum ada. Apa mau ditahu ini Pak Le? Ini Bisa Kak, semua gitu share presentasi. screen. Ya, Maaf Tabe, sudah terlihat nih? sudah. Ya, sudah. Sudah. Oh, iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia, Pendidikan Vokasi dan Kejuruan. Pendahuluan, secara lebih luas, manajemen diartikan sebagai ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam pembangunan bangsa. Sumber manusia yang berkualitas tinggi merupakan salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia penting untuk diperhatikan dan dirancang dengan seksama berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Pendidikan adalah segala upaya, latihan, dan sebagainya untuk menumbuh kembangkan segala potensi yang ada dalam diri manusia baik secara mental, moral, dan fisik untuk menghasilkan manusia yang dewasa dan bertanggung jawab sebagai makhluk yang berbudi luhur. Tujuan pendidikan ialah untuk meningkatkan kualitas manusia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, bertanggung jawab, dan produktif, meningkatkan semangat kebangsaan serta kesadaran pada sejarah bangsa, serta berorientasi masa depan. Pengertian pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Peserta didik akan diarahkan untuk mengembangkan keahlian terapan dan beradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu, serta dapat menciptakan peluang kerja. Tujuan utama dari pendidikan vokasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan jumlah peserta pelatihan yang berasal dari pendidikan tingkat menengah tinggi. Kedua, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesional yang diperlukan untuk praktek profesi. Tiga, mengevaluasi tingkat pendidikan peserta agar menjadi individu profesional yang kompetitif di masa depan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi siswa yang merencanakan dan mengembangkan karirnya pada bidang keahlian tertentu untuk bekerja secara produktif dan profesional, serta siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tujuan dari sistem pendidikan kejuruan ialah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak. Dua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Tiga, menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab. Empat, menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, menyiapkan peserta didik agar menerapkan dan memelihara hidup sehat, memiliki kawasan lingkungan, pengetahuan, dan seni. Berdasarkan dari pembahasan, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi merupakan pendidikan tentang keterampilan dan kecakapan hidup terapan produktif. Akan tetapi, secara formal dijelaskan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sedangkan untuk pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi presentasi dari Kak Husna Saleh. Selanjutnya untuk tema manajemen SDM lagi untuk untuk siapa lagi selanjutnya untuk tema SDM? Kak Husna. Kalau tidak salah itu Dirgajari. Bagaimana Kak Dirga, bisa jika presentasi hari ini untuk tema manajemen SDM? Kak Dirga, Iya. bisa jika presentasi hari ini untuk tema SDM? Mungkin saya belum bisa karena kebetulan saya di kampung baru ketinggalan di Makassar itu yang PowerPoint-ku. Mungkin Ya, Pak, tema yang lain dulu lanjut Kak. oh ya, jadi Tapi kita siapa tahu untuk ada filenya di LMS sudah diupload. Barangkali ada filenya di LMS sudah diupload. ya Kak Dirga, bagaimana Kak? Mungkin kita lanjut dulu di peserta selanjutnya di tema yang lain. Nanti sambil kita tunggu Kak Dirga untuk usahakan bisa di-download yang sudah di-upload di LMS. Oh iya Pak, Daripada Kak, kita lanjut nih Pak. Ya. Ini tugas turang ini Ri. Iya, tugas perorangan Kak. Oh iya, tunggu dulu saya cari Pak. Lanjut dulu Kak. Oh iya, kita lanjut Pak ke tema manajemen pembiayaan. Iya. Buat teman-teman yang tema manajemen pembiayaan. Iya, sabar-sabar saya Pi. Kita dulu Kak. Iya. Terlihat nih kan?
Halo, terlihat nih. Sebelumnya tadi Kak terlihat yang awal-awal, tapi ini sekarang tidak terlihat nilai Kak. Terlihat nih, Kak? Terlihat nih. Iya Kak, Tabe. terlihat nih Kak. Terlihat. Sudah terlihat nih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Tidak terbesar dari sini. Mic-nya Kak, kita mute. Yang materi akan saya presentasikan yaitu manajemen pembiayaan. Lanjut yaitu pendahuluan. Latar belakang yaitu pendidikan merupakan faktor penting bagi kelangsungan suatu bangsa. Manusia sangat membutuhkan pendidikan dalam hidupnya. Pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan dan memajukan masyarakat suatu negara. Kajian pustaka. Manajemen pembiayaan pendidikan secara umum. Pendidikan kejuruan atau vocational education dikatakan efisien jika mampu menjamin pasokan tenaga kerja untuk akut secara memadai terhadap kebutuhan tenaga kerja. Satu prinsip dasar pendidikan kejuruan adalah masyarakat dilatih pada pekerjaan tertentu yang diperlukan oleh masyarakat atau pasar kerja. Hakikat pengelolaan biaya pendidikan. Keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah. Karena seluruh komponen pendidikan di sekolah erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Masalah keuangannya akan mempengaruhi secara langsung terhadap kualitas sekolah terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana. Menurut Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1998 bahwa pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi gaji guru, tenaga pendidikan lainnya, dan tenaga administrasi. C. Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan perjalanan kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi dengan mudahnya seorang guru untuk bekerja dibutuhkan juga biaya agar proses pekerjaannya itu berjalan dengan bagus. D. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan. Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip-prinsip yaitu keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pertanggungjawaban keuangan kebenaran sekolah. Semua pengeluaran keuangan sekolah dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian, prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggungjawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi.
dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut. F. Karakteristik sekolah menengah kejuruan SMK. Sekolah menengah kejuruan merupakan salah satu bentuk jalur pendidikan formal yang diterapkan di Indonesia. Fix dan Pencilan 1999 Kolom 5 mengartikan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan untuk mencari penghasilan bagi kehidupan atau pendidikan untuk bekerja. Education for work. Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan individu pada suatu pekerjaan atau kelompok pekerja. Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut harus dilakukan dengan cara melakukan pendekatan konsep manajemen mutu terpadu, sehingga diharapkan kepala sekolah dan guru mampu meningkatkan kemampuannya lebih maksimal dalam mengelola layanan pembelajaran peserta didik yang murahnya ada pada peningkatan mutu pendidikan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok manajemen pembiayaan. Selanjutnya untuk kelompok itu lagi manajemen pembiayaan untuk orang selanjutnya Fadil. Saya Pak Ketua. Iya, siap. Oh ya, silakan Kak untuk presentasi. Sudah kelihatan? Ya, sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas organisasi dan manajemen PTK yang berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan Vokasi dan Kejuruan. Salah satu jenis pendidikan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan kejuruan. Dalam pasal 15 dinyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan atau vocational education dikatakan efisien jika mampu menjamin pasokan tenaga kerja secara memadai terhadap kebutuhan tenaga kerja. Satu prinsip dasar pendidikan kejuruan adalah masyarakat dilatih pada pekerjaan tertentu yang diperlukan oleh masyarakat atau pasar kerja. Dikmenjur menyatakan bahwa tujuan SMK adalah menyiapkan lulusannya untuk dapat bekerja baik secara mandiri maupun mengisi lowongan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Setelah beberapa dasawarsa, SMK di Indonesia telah mampu memasok tenaga kerja. Namun, yang kini menjadi masalah adalah jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dibanding kebutuhan, sehingga menyebabkan tingkat pengangguran lulusan SMK terbilang tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan lulusan SMK belum mendapat pekerjaan. Salah satunya yaitu minimnya kompetensi yang dikuasai, program keahlian yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, belum adanya kerjasama yang baik antara sekolah dan dunia usaha, dunia industri. Akibatnya, pembelajaran di SMK tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri. Ketidaksesuaian kompetensi yang dibutuhkan dan kurangnya dukungan dari DUDI inilah yang menyebabkan kualitas pembelajaran SMK dipertanyakan. Kualitas lulusan selalu berhubungan dengan proses pembelajaran dan fasilitas pendukung. Proses pembelajaran dan fasilitas jika ditarik benang merah berkaitan dengan dana. Masalah yang dihadapi oleh pendidikan kejuruan berkaitan dengan keterbatasan dana. Hal ini diperkuat oleh Gaskov yang menegaskan bahwa masalah utama yang muncul di beberapa negara adalah kurangnya pendanaan pendidikan kejuruan dikarenakan keterbatasan anggaran pendidikan negara. Tantangan lain khususnya pada negara yang memiliki keterbatasan sumber daya pendidikan adalah kebutuhan untuk menggunakan dana dengan cara yang efisien. Selain itu, biaya pendidikan kejuruan lebih tinggi dibanding pendidikan umum lainnya. Sumber dana yang selama ini diterapkan di SMK pada umumnya dapat diketahui bahwa sumber dana sebagian besar berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah kota, dan berasal dari masyarakat. Sumber dana alternatif berasal dari penyewaan kantin, koperasi, dan kerjasama DUDI. Pengelolaan sumber dana sekolah terdiri dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip-prinsip
yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta efisiensi. Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke tema berikutnya, yaitu manajemen Sarpas. Siapa sini kelompok manajemen Sarpas? Oh ya, iya Kak, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan vokasi dan kejuruan. Mana kita mengetahui bahwa manajemen merupakan sebuah proses untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan sumber daya lainnya untuk mencapai apa yang telah menjadi sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian terkait dengan sarana dan sarana pendidikan, bahwa menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 40 tahun 2008, yang membahas tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah kejuruan adalah Saliyah Kejuruan, mengatakan bahwa sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan. Kemudian terkait dengan prasarana sendiri merupakan fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi SMK ataupun adalah Saliyah Kejuruan. Sarana dan sarana pendidikan ini merupakan fasilitas perlengkapan penunjang proses pembelajaran untuk meningkatkan keefektifan dan kelancaran bagi pembelajaran di sekolah. Kemudian terkait dengan pendidikan vokasi dan kejuruan, di mana terdapat pada pasal 18 di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 yang mengatakan bahwa salah satu bentuk dari sekolah menengah merupakan sekolah kejuruan yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yang terdapat pada pasal 76 yang menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Kemudian terkait dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama
pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di institusi pendidikan didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di institusi. Pengolahan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di institusi pendidikan, karena keberadaannya akan sangat mendukung suksesnya proses pembelajaran. Kemudian terkait dengan definisi dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan vokasi dan kejuruan, dapat kita simpulkan bahwa manajemen ini merupakan proses kerjasama pendayagunaan dari seluruh sarana dan prasarana pada pendidikan vokasi dan kejuruan yang secara efektif dan efisien. Kemudian sarana dan prasarana ini digunakan untuk meningkatkan keefektifan dan kelancaran pembelajaran sehingga meningkatkan peserta didik yang memiliki keahlian terapan tertentu. Terkait dengan sumber daya pengelola dari sarana dan prasarana, maka kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi merupakan sumber daya manusia yang digunakan untuk mengelola sarana dan prasarana tersebut. Maka dibutuhkanlah SDM yang profesional sehingga penggunaan sarana dan prasarana di sekolah dapat dilakukan dengan optimal. Kemudian terkait penerapan manajemen sarana dan prasarana di sekolah vokasi dan kejuruan, dari artikel yang dibaca, masih ada sekolah yang masih kurang layak dalam manajemen sarana dan prasarana yang ada di sekolahnya. Tapi terkait dengan persepsi siswa sendiri, siswa mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolahnya sudah sangat layak untuk mendukung kegiatan belajar mereka. Terima kasih. Sekian, saya kembalikan ke ketua tingkat. Terima kasih Kak atas presentasinya. Bagaimana Kak Dirga, sudah bisa Kak presentasi? Ya bisa Kak, bisa. Kita tampilkan PowerPoint Kak. Kita fasilitasi Kak, karena saya sudah dikasih masuk di grup. Karena mungkin tidak jelek nanti kalau lewat HP. Jadi minta tolong. Oh iya, tunggu dulu saya coba download Kak. Bisa dikasih. Ya. Bener mau Kak presentasi. Reski. Cek Itu Kak Reski. sudah ada Kak Reski.
Oke, jadi saya mulai ini saja. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan tentang manajemen sumber daya manusia atau SDM, pendidikan vokasi dan kejuruan pada mata kuliah organisasi dan manajemen PTK. Lanjut ke Ares. Ke Ares Ki. Bagaimana Kak Reski bisa dilanjutkan? Bagus kayaknya jaringan tuh. Kayaknya diganti dulu an. Soalnya enggak kedengaran suara tak. Oh iya Kak, saya pakai, saya download dulu palet anunya. Bisa Bagaimana? kita kasih keluar dulu. Iya, iya. Kak. Kita oke, siap-siap. Halo Kak Padil. Itu kita pakai. Ya bagus jaringan tak Kak. Di slide keberapa? Yang latar belakangnya Kak. Iya, saya lanjutkan bab 1 yaitu latar belakang. Sumber daya manusia yang unggul merupakan tuntutan bagi setiap bangsa di dunia untuk mampu bersaing dalam menghadapi perkembangan yang sangat pesat. Seiring dengan perkembangan zaman, maka pendidikan memiliki peran penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lanjut Kak. Pada judul ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana manajemen sumber daya manusia pendidikan kejuruan, bagaimana manajemen SDM pendidikan vokasi, tujuan untuk mengetahui manajemen SDM pendidikan kejuruan, dan untuk mengetahui manajemen SDM pendidikan vokasi. Selanjutnya, fungsi manajemen. Fungsi manajemen sumber daya manusia dapat dikelompokkan menjadi 2 faktor besar, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Fungsi manajerial yaitu sebagai berikut: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Jadi yang dimaksud di sini fungsi manajerial yaitu kepala sekolah beserta jajarannya. Jadi pengorganisasian itu misalnya yang pada wakil kepala sekolah bagian kurikulum, kemudian bekerjasama dengan kepala sekolah untuk perencanaan yang ada di sekolah. Ya, selanjutnya
manajemen pendidikan kejuruan. Manajemen pendidikan kejuruan menurut Koms dalam Sugiono 2016 menyatakan bahwa langkah awal untuk membenahi mutu pendidikan adalah harus dimulai dengan memperbaiki manajemen pendidikannya. Oleh karena itu, manajemen merupakan instrumen organisasi atau satuan pendidikan untuk mencapai tujuannya. Lanjut, Kak. Manajemen pembelajaran pendidikan kejuruan. Manajemen pembelajaran dalam pendidikan kejuruan didasarkan pada dalil 1 dan 2 pendidikan kejuruan yang berbunyi sebagai berikut. Pendidikan kejuruan akan efisien apabila disediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan masalah yang sama atau merupakan replika atau tiruan terhadap lingkungan di mana mereka nantinya bekerja. 2. Latihan kejuruan dapat diberikan secara efektif hanya jika latihan dilaksanakan dengan cara yang sama, operasi sama, peralatan yang sama dengan macam kerja yang akan dilaksanakan kelak. Jadi pendidikan kejuruan akan efisien apabila disediakan lingkungannya. Misalnya pada sekolah kejuruan teknik alat berat, kan kita tujuannya itu pasti ke dunia industri nanti setelah selesai, entah itu dia jadi sebagai mekanik atau operator, karena kebetulan yang di saya tempati mengajar di situ hanya melahirkan yang terjun ke industri dikhususkan untuk mekanik dan operator. Kira-kira begitu ceritanya untuk SMK kejuruan. Dan setiap bulan kita melakukan pelatihan. Oke, kemudian selanjutnya manajemen sumber daya manusia pendidikan vokasi. Dalam keterkaitan pendidikan vokasi di perguruan tinggi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Kurikulum pendidikan vokasi harus berbasis kompetensi. Pendidikan vokasi harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan berbasis potensi daerah. 3. Pendidikan vokasi harus melibatkan dunia industri. Pendidikan vokasi tidak akan berhasil kalau tidak melibatkan industri yang ada di suatu wilayah. Kerjasama antara industri pendidikan dan industri sangat menentukan keberhasilan pendidikan vokasional. Jadi, seperti yang dijelaskan pada poin kedua dan 3, yaitu melibatkan dunia industri. Seperti contoh misalnya pendidikan vokasi kampus, PNUP, ujung pandang. Dan itu kan kerjasama dengan Rakindo yang ada di depan Nikamal itu. Jadi setiap bulan itu mereka melakukan pelatihan di Rakindo. Jadi yang SMK itu biasanya ditolak di situ. Hanya dia menerima untuk perguruan tinggi saja. Jadi memang dia sudah kerjasama dengan Rakindo. Ya, selanjutnya Kak. Selanjutnya Kak, Tali. Oke, selanjutnya strategi pembelajaran pendidikan vokasi. Tugas pendidikan vokasi adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi di bidangnya, mampu mandiri, membuka usaha, mampu beradaptasi dengan cepat sesuai tuntutan teknologi, dan mampu berkompetisi. Selanjutnya Kak. Pada judul ini
saya menyimpulkan, yaitu dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pembelajaran dalam pendidikan kejuruan agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul didasarkan pada 1 dan 2 pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan kejuruan akan efisiensi apabila disediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan masalah yang sama atau merupakan replika tiruan terhadap lingkungan di mana mereka nantinya bekerja. Latihan kejuruan dapat diberikan secara efektif hanya jika latihan dilaksanakan dengan cara yang sama, operasi sama, peralatan sama dengan macam kerja yang akan dilaksanakan kelak. Ya, mungkin sekian dari saya. Saya selanjutnya yang ada saran, penulis memberikan saran kepada sekolah menengah kejuruan maupun perguruan tinggi pendidikan vokasi agar memberikan kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan industri agar peserta didik mampu memenuhi harapan masyarakat dan dunia industri akan tenaga kerja yang siap pakai. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Pak. Baik, itulah tadi presentasi dari Dirga Jerry. Selanjutnya untuk tema sarana dan prasarana, sebenarnya ada Kak Safrilla, berhubung tidak sempat untuk presentasi hari ini karena lagi sementara di perjalanan ke daerah. Mungkin kita mulai misalnya untuk sesi tanya jawab untuk ketiga tema tadi. Dipersilakan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan aktifkan mic-nya, Dik. Dipersilakan buat teman-teman bertanya. Baik, kalau tidak yang bertanya, saya dulu Pak yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adwan. Saya ingin bertanya, apa sih fungsi utama dari manajemen SDM di suatu sekolah? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya. Iya Kak, silakan Kak bertanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara mengatasi apabila di sekolah itu kelengkapan saprasnya kurang memadai, sedangkan sekolah sebenarnya mau, cuman dananya mau melengkapi saprasnya, cuman dari segi biayanya lagi yang kurang. Ya, terima kasih. Yang mengenai biaya sarpras, perasaan kita memang sudah punya juknis di situ, Bu. Untuk dana sarpras. Jadi sudah ada tertulis di situ bahwa pada pembagian dana BOS itu sudah terbagi di dalam, Bu. Misalnya setiap jurusan ada memang setiap tahap, satu tahap. Atau bagaimanakah? Ya itu saja yang saya tahu tentang dana yang
di Sarpras itu kan ibu bilang kurang. Yang sama pertanyaan ya kenapa bisa kurang? Perasaan sudah dibagi, sudah ada petunjuk juknisnya ini dana begini sekian mau dibelikan apa, entah itu alat pembangunan WC di sekolah kah, pembelian bangku kah, fasilitas dalam kelas gitu. Saya tambahkan sedikit terkait tadi sarana prasarana yang kurang dan dananya sudah kurang. Di mana kita ketahui bahwa untuk pemenuhan sarana dan prasarana sendiri bukan cuma dari pembelian saja, bukan hanya dari pengadaan, dari pembelian sekolah. Jadi ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah merupakan penerimaan hibah. Jadi kalau misalnya ada komite sekolah, atau misalnya ada lembaga yang bekerja sama terkait link and match-nya, kan bisa dilakukan pembicaraan lebih jauh terkait misalnya ada bantuan-bantuan yang terkait alat ataupun sarana prasarana yang dibutuhkan nanti ketika murid praktek. Jadi sarana dan prasarana yang yang digunakan ketika praktek sama ketika dia akan masuk ke dunia industri. Kemudian ada juga pembuatan sendiri. Kalau misalnya guru-guru yang kreatif pasti memiliki banyak referensi untuk membuat sarana terkait dengan penunjang kegiatan belajar dan pembelajaran. Banyak referensi yang ada di internet sekarang ataupun di YouTube. Kalau misalnya tidak bisa sama dengan apa yang ada di dunia industri, paling tidak mirip-mirip lah. Kemudian ada juga dengan cara kalau misalnya ada barang yang rusak bisa dilakukan perbaikan. Kemudian bisa juga dilakukan pendaur ulangan. Jadi kalau misalnya ada beberapa barang yang sudah tidak terpakai dan bisa dimodifikasi, bisa digabung-gabung untuk meng-create atau untuk memproduksi suatu sarana dan prasarana yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Bagaimana Kak Adina? Kalau itu tadi hibah dari siapa? Siapa yang memberikan ke sekolah? Kalau terkait hibah bisa saja dari misalnya komite ataupun ada dari pemerintah daerah ataupun dari pemerintah pusat ataupun dari pihak industri. Kan biasanya kalau SMK itu ada kegiatan-kegiatan yang bekerja sama langsung dengan industri ataupun dunia usaha yang ada di wilayahnya. Jadi paling tidak kepala sekolah bisa mengadakan pembicaraan yang lebih lanjut dalam bagaimana kalau ada bantuan sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Karena kan itu akan berdampak juga pada kompetensi siswa, karena dia sudah melakukan praktek, nanti barangnya, penguatannya adalah penguatan kepala sekolah kepada dunia industri bahwa ketika Anda kasih sekolah kami sarana yang sesuai dengan apa yang Anda gunakan, maka lulusan yang akan kami hasilkan juga akan dapat langsung bekerja di perusahaan Anda. Begitu. Baik, terima kasih jawabannya. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab lagi kembali. Sempat teman-teman ada yang ingin bertanya sambil menunggu untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi tentang fungsi utama manajemen SDM. Saya bisa sedikit. Oh iya Kak. Ya, selamat pagi, terima kasih untuk kesempatannya.
kita sama-sama tahu bahwa manajemen dari segi pembiayaan antara SMK dan SMA itu pasti tentunya berbeda. Di mana pembiayaan SMK seperti yang kita tahu dia lebih banyak dibanding pada SMA. Nah, yang ingin saya tanyakan, di mana poin-poin pembedanya kira-kira dan apa kelebihan manajemen pembiayaan yang dimiliki oleh SMK dibanding dengan SMA? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya Kak, terima kasih Kak. Selanjutnya sempat ada yang teman-teman ingin bertanya. Bagaimana Kak yang ingin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Roni tadi tentang Ya, mungkin saya bisa perbedaan sedikit. antara. Oh ya Kak, Ya, silakan. ya terima kasih atas kesempatannya. Di mana poin pembedanya itu kenapa SMK lebih mahal ketimbang SMA? Jadi tingginya dana pendidikan kejuruan dibanding pendidikan umum atau SMA itu dikarenakan pembentukan skill kompetensinya melalui pembelajaran praktik lebih besar dibanding kognitif kompetensi yang diberikan melalui teori. Hal tersebut disebabkan beberapa biaya yang dibutuhkan, antara lain pembelian peralatan praktik, bahan praktik, perawatan peralatan, gaji instruktur, dan pembelian sumber energi. Ya, itu dari saya. Aku tahu dari Kak Baim ada tambahan. Bagaimana Kak Baim, sempat ada tambahan Kak? Mungkin tidak ada. Bagaimana Kak Roni dengan jawabannya tadi Kak? Sempat ada tambahan atau bagaimana Kak Roni? Saya kira sudah jelas ini tentang kompetensi dengan teori, karena kalau di SMK kan dari segi dana kan banyak yang di SMK kan ada yang bahan habis pakai dan ada alat dan pembelian alat dan bahan saja, ada yang bahan habis pakai, jadi di situ mahal. Misalnya kalau di SMA cetak itu kan bukan bahan habis pakai, dipakai terus kecuali ada pembaruan. Kemudian yang pertanyaan Pak Ketua tingkat Andi Etuan yang mengenai manajemen sumber daya manusia pada SMK. Apalagi tadi yang pertanyaannya Kak? Fungsi utamanya Kak. Ini perannya ini SDM. Oh iya, mungkin saya bisa kasih tanggapan sedikit itu tentang manajemen sumber daya manusia pada SMK. Misalnya pada jurusan teknik kendaraan ringan, tidak mungkin sarjana pendidikan fisika yang mau dikasih taruh di situ Kak. Pasti yang sesuai dengan bidangnya, misalnya sarjana otomotif, sarjana teknik mesin. Misalnya itu contoh kecilnya saja begitu Kak. Kemudian kesalahan sekolah juga kalau mau
kesalahan sekolah juga kalau mau terima, latar belakang pendidikannya beda dengan program keahliannya. Kan begitu Kak. Atau sempat mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ya silakan Kak. Jadi saya fokus di keahlian bidangnya masing-masing. Manajemennya itu. Iya, sempat Kak Husna ingin tambahkan Kak. Mungkin itu saya kayak paham Kak. Jadi kita lanjut, sempat masih ada yang ingin bertanya mengenai tema hari ini. Bagaimana yang lain, sempat ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja, berhubung juga waktunya sudah hampir selesai juga. Bagaimana Kak? Sempat ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Sebenarnya kembalikan lagi ke narasumber karena dia yang pencerah, tapi tidak ada tanggapan dari narasumber. Jadi kembalikan langsung ke moderator. Harusnya ada. Iya Kak, tapi bagaimana ke pemateri sempat ada mau dijelaskan mengenai materi yang tadi kita sampaikan? Kalau begitu saya kasih saja kesimpulan terkait tadi manajemen sarana dan prasarana sekolah vokasi, bahwa manajemen ini secara keseluruhan tentu sangat diperlukan bagi sekolah. Kenapa seperti demikian? Karena ini akan berdampak pada keefektifan pembelajaran. Terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarananya sendiri, tentu bukan hanya dilakukan dengan satu cara saja. Tadi terkait ada juga selain dari pembelian, ada dari segi hibah, ada pembuatan sendiri, ada perbaikan, ada pendaur ulangan. Kemudian terkait pemenuhan sarana dan sarana sendiri, terkait manajemennya, tentu perlu sumber daya manusia yang profesional agar alat yang ada pada bengkel SMK ini bisa didaya gunakan secara maksimal, tidak cepat rusak, tidak cepat hilang, sehingga proses pembelajaran praktek ini dapat berjalan secara maksimal. Terkait pengelolaan bengkelnya sendiri, tentu ada SOP tersendiri yang diterapkan oleh SMK, seperti bagaimana menyusun alat-alat praktek yang baik, bagaimana cara merapikan, bagaimana caranya merawat, dan bagaimana mengarahkan dari siswa sendiri untuk
bekerja sama dengan sumber daya manusia ataupun tenaga pendidik yang ada di sekolah, bekerja sama dengan siswa untuk menjaga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih. Baik, kita cukupkan saja Kak, karena berhubung waktunya sudah sampai juga. Terima kasih atas presentasi buat teman-teman hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.